Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, saat ini kami sedang mengikuti suatu penyuluhan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi stunting yang diadakan di Aula Kantor Lurah Kelurahan Gunung Kemala. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini akan memberikan ilmu serta manfaat nantinya, terutama di dalam bidang kesehatan yang mengikuti, serta bisa menjadikan nanti ilmu yang bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua, terutama dalam hal kesehatan, apa itu dan bagaimana cara menanggulangi stunting itu. Kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan mendengarkan dahulu kata sambutan dari Pak Lurah yang mewakili oleh Pak Tomirin. Kepada Pak Tomirin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur sama-sama kita lanjutkan kehadirat Allah SWT, karena pagi ini kita bisa berkumpul di Allah SWT ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat dan salam kepada beliau. Kita mendapat semangat baik dunia maupun akhirat, amin. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Malah Dimasuki jadi pada Puskesmas pertama kami pada ini minta maaf karena kalau kamu tidak dapat di apel mungkin rapat biasanya Bu. Yang kedua Atas kata sambutannya, kemudian kita lanjutkan kata sambutan dari Bu Yeti. Langsung materi Bu ya, langsung dilanjutkan dengan materi. Sampai dulu tadi baru materi pertama Pak Lurah mungkin ada gawe ya. Karena kita acara seremonial dulu, mungkin Pak Lurah ada kerjaan yang lain, baru kita nambah materi ya. Baiklah, berarti kata sambutan terlebih dahulu dari Bu Yeti. Kepada Bu Yeti kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Lurah yang dalam hal ini diwakili Pak Tomirin. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yeti. Bapak Ibu menghadiri pertemuan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting yang berbahagia. Marilah dengan tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur dari Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan berjualan pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama kumpul di sini mengikuti acara tersebut. Tadi ya kami dengarkan sambutan dari Bapak bahwasanya Pak Lurah karena sedang apel, biasanya memang langsung rapat Pak di lantai 1. Tapi kalau ada surat tugas kecil ke apel Pak, jadi langsung nyantai dari rumah. Makanya tadi kok jam segini belum ada, tapi kita biasa Pak kalau hari Senin itu hari yang sangat rawan ya, hari Senin dan hari Jumat kalau kegiatan bila itu, karena wawunya sudah kabur, wawu belum datang kalau dari hari Senin. Kami terima kasih sekali atas sambutannya kepada kami selaku dari Dinas Kesehatan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Estri Mufiati Panjang, kalau dipanggil Bu Yeti ya. Agak panjang susah ingatnya. Kalau kesini sudah sering Pak, dulu sering acara-acara PKK, acara-acara yang lainnya. Saya sudah sering kesini, sudah tahu bukan hal yang baru lagi. Dulu juga saya di Puskesmas Darat, ini merupakan wilayah Puskesmas Darat, jadi saya bekerja di sana. Jadi memang kalau kita mengadakan kegiatan di kelurahan, bukannya cuma di sini aja Pak. Walaupun di Prabu Muli yang katanya kota itu susah mengumpulkan kalau pagi. Karena kalau pagi-pagi biasanya ibu-ibu ini pada banyak aktivitasnya, masak, yang bantu bonak bonak gancang. Jadi yang lebih tepat kalau siang. Tapi kalau siang yang kendalanya ada lagi usaha yang pegawainya ini kalau siang pasti yang dari Dinkes jauh dari Pangkul itu ya, nggak mau siang ya. Jadi dilema kita nikmatin aja, kita jalanin aja apa yang sudah dijalan. Kalau ini kalau ini nggak ketemu di sini, kalau nggak situ santai aja kita jalani. Semoga acara pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kami menyampaikan salam dari kepala bidang kami yang mana khususnya beliau akan datang ke sini karena ada pekerjaan yang lain tidak bisa ditinggalkan sehingga dilanjutkan saya setelah dikasih kerja dari
Dan sedikit saya katakan bahwa stunting ini merupakan permasalahan yang ada di negara kita Indonesia dan juga di kita khususnya juga di Bangka-Belitung, karena kalau stunting itu gagal tumbuh yang mana itu dimulai dari 1000 HPK. Nanti akan kami jelaskan panjang lebar tentang stunting itu. Nanti juga tindakan lanjutnya kita ini nanti masalah stunting ini, makanya dari bawah dulu kami dari dinas kesehatan juga ada yang namanya nanti rembuk stunting. Jadi ada beberapa desa dan kelurahan menjadi contoh yang jadi binaan kami untuk penanggulangan stunting. Tentunya bukan kami saja dinas kesehatan yang bekerjasama masalah penurunan angka stunting. Ada bapedanya, ada kantor KB-nya, ada dinas kesehatannya, semuanya nanti kita sama-sama membahas untuk permasalahan stunting ini. Stunting ini juga nanti sudah rembuk, nanti siapa-siapa yang masuk ke situ, yang semuanya akan bergerak sama-sama kita dalam menurunkan angka stunting ini. Karena seperti kita ketahui bahwa stunting itu kan kurang dari 5 hari pertama kehidupan, mulai dari ibu tersebut dinyatakan positif hamil sampai dengan 2 tahun. Karena itu merupakan setelah anak lahir, kita kalau sudah salah masalah gizinya dari awal, dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, susah anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Tentu harapan Bapak Ibu semua, anak tersebut akan menjadi generasi penerus kita. Dan masa emas itu akan tidak bisa diulang lagi. Golden period, golden age itu ketika anak umur sampai dengan 2 tahun itu. Ketika kita salah dalam masalah gizinya, tidak pacak kita ulang lagi kan, misalnya mundur ke badan, kita dikasih ke lagi makanan yang sehat, makan gizi, susah, tidak bisa. Kalau sudah salah dari awal, ke depannya nanti mungkin kita tidak bisa menjadi anak tersebut menjadi harapan kita untuk generasi penerus kita, yang mana kita ini kan generasi yang tua-tuanya sudah habis. Mungkin anak juga merupakan aset, ya, aset dalam rumah tangga, aset negara untuk ke depannya nanti. Mungkin itu dikit sambutan arahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti lanjut setelah penutupan ini baru kita mengajak ke penyampaian materi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Nah, kalau misalnya gizinya kurang, aku nak berdiri, cuma ngomong ke duduk, biasanya olehnya kan berdekat lah. Berdekat masih baca jalan-jalan. Ya, jadi di situ bisa dilihat adalah masalah gizi kronis yang disebabkan aslinya kurang dalam waktu lama. Jadi di sini makanya Bapak Ibu semua yang menjadi peserta pertemuan kami, harapan kami Bapak Ibu nanti perpanjangan tangan kami dan kesehatan khususnya wilayah Puskesmas Gunung Bala akan menyampaikan kepada masyarakat kita sehingga di sini tidak ada yang namanya stunting. Itu masalah gizi, masalah gizi yang salah tadi itu dalam waktu lama. Artinya mulai dari konsepsi itu kita tes pack positif Bu ya. Mulai dari situ kita harus perhatikan gizi ibu hamil itu. Nah, karena kalau di dalam 1000 hari pertama itu pada saat dia positif hamil sampai anak umur 2 tahun 1000. Makanya 1000 ekor sini memang kurang. Makanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi gizinya mana itu? Bu duduk depan Bu. Bu tidak kedengaran. Di tiap desa kelurahan tuh ada KWT ya. Yang kemarin jualan saya ikut loh senam di sini kemarin. Banyak jualannya sayur lah, ada yang olahan lah, ada yang kacang, sayur semacam-macam sayur. Itu. Jadi mungkin dengan adanya begitu, adanya kelompok wanita tani ya, kemarin itu ya. Tadi aku salah sebut ya. Jadi kelompok wanita tani itu tidak katik lagi kita yang di sini kekurangan gizi, tidak katik lagi misalnya waktu kami turun gizi. Malah kan enak, bisa lo makan pakai rebus-rebusan. Kalau ibu hamil teh minumnya susu. Kalau kita lihat di buku KIA itu ada buku PIN itu ada bagaimana tahapan-tahapan makan pada usia kehamilan. Ya, nah, jadi dia tuh kalau misalnya sekali ibu ya itu harus makan gizi seimbang. Hari ini tidak kasih lauk sayurnya, tidak akan terjadi stunting Bu, karena itu dikatakan dalam waktu lama. Ya, dalam waktu lama. Jangan pula Bu anaknya. Aku galak lihat tuh kadang-kadang ibu-ibu ini galak. Apa ya? Kadang-kadang itu dalam hal begini. Yang penting anak aku tidak nangis, tetap dikasih mie. Benar, pola asuh benar. Mesti BPKK ya. Pola asuh yang salah. Mie itu bukannya makanan pokok, itu kan hanya pendampingan. Sekali main, enggak. Yang penting anak tidak nangis. Ini mie, ini kerupuk. Karbo itu udah katik yang gizinya, udah katik sayur, udah katik lauk, udah katik kuah. Woi, mana aku tuh gemuk dan Bu, mending nak makan mie itu 2 bungkus, senang. Padahal itu gizinya yang salah, ya? Salah pola makannya tadi. Bisa juga obes, tapi kalau itu misalnya gizi yang memang benar salah itu stunting. Kalau dulu kan anak-anak sekolah kecil, ini kelas 1 kok kayak anak TK. Ada enggak sebagian, ada beberapa anak-anak kalau yang kayak anak TK kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah, itulah akibat karena asupan gizinya yang kurang.
Nah, itu Indonesia masih pada permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Yang saya katakan tadi, anak ini merupakan aset, ya, yang nanti akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya setiap orang tua ingin mempunyai anak yang berkualitas, pinter, ada beliau, tidak nomor sakit lah, sehat lah. Kalau gizinya kurang, cak mana dia nak pinter, Bu? Sekolahnya lah jarang-jarang, sakit terus. Apalagi misalnya anak umur balita loh, Bu, ya, rawan terjadi sakit pada anak tersebut. Demam, dengar-dengar sakit, hujan, batuk, pilek, ya. Nah, jadi di situ salah satu masalah kekurangan masih itu tentang masalah pendek dan kurus. Stunting itu pendek, kurus, wasting pada anak balita. Kalau ibu, milkek kekurangan energi tolik, ya. Kalau ibu bisa diukur dari, ada bukan posyandu ya. Banyak sini. Kalau ibu itu tahu milkek dengan tidak diukur di mana, Bu? Nah, lingkar lengan atas. Normalnya berapa, Bu? 23,5. Kalau di bawah itu kurang, ya. Nah, berarti itu. Jadi kan misalnya kekurangan gizi tadi karena stunting dan kurus wasting pada anak serta masalah anemia dan kurang gizi kronik pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil, nah kalau dia kekurangan energi kronik, bumil kek, makanya itu kan ada di sini ada bumil kek. Kan kalau ada bumil kek biasanya dikasih PMT, makanan tambahan, ya. Supaya ngapa? Supaya ibunya tidak terjadi misalnya anemia, kekurangan gizi lainnya, ya. Kalau lah anemia, melahir ke bayinya BBLR, berat badan lahir rendah. Kalau lah bayi BBLR, tentunya pasti kan kurang gizi lah anak itu, masuk dalam inkubator atau di rumah sakit. Kalau lah BBLR, itu pasti anak itu sering-sering, kadang-kadang tuh sering sakit, ya. Kurang-kurang anaknya lelah BBLR, ibu bidannya nyuruh pakai susu mulu, beli susu, karena bidannya melok program. Nggak boleh, ya. Tetap berikan ASI sampai anak umur 2 tahun. Sekarang gampang kok, Bu. Bu udah bisa, Bu, aku bekerja. Ya, Bu udah bisa gawe yang banyak. Gak katik lagi di rumah orang tidak punya kulkas atau freezer. Bisa peras, dipompa, disimpan. Ada kalau misalnya di klinik ini sampai berapa bulan. Ada yang di dalam freezer sampai 3 bulan bisa tak? Kalau dalam freezer dibeku itu pasti 3 bulan. Cak mana, Bu? Apa beku itu? Ibu misalnya tuh jangan ditaruh ke di air panas. Jangan digeraga, ya. Diam sudah saya baru dikasih ke. Cak katik lagi kalau susu formula itu selain tidak praktis dan juga tidak ekonomis. Umur dia 0 sampai 28 hari hanya 30 cc, 30 cc, 15 cc. Kecil gampang beli susu di warung murah. Kaget kan dia nak tumbuh, nak berkembang, nak banyak yang diminumnya, nak makannya. Tapi kalau ASI, dia tidak beli. Gampang sekarang ada tetap kantong-kantong ASI itu udah banyak jualannya. Kalau di sini misalnya sampai berapa minggu di dindingnya itu. Kalau nak aman di beku gitu. Nah, bagaimana supaya ASI-nya ibu itu tadi banyak? Produksinya tentunya balik lagi itu saling berkaitan. Ibunya harus banyak makan sayur buah yang berwarna, sayur yang berwarna, ya. Kalau di industri lemak, kalau memang kau itu jarang tinggal metik-metik kayak tetap di rumah, hatinya PKK depan rumah, ya. Buah-buah tuh karena nggak boleh salah dan saro, ya. Kates gampang hidupnya, ya. Di tanah terjal pun harus hidup. Kalau ya lah kalau kita sudah makan kates itu buang ke ada ya bijinya tuh yang tumbuh, ya. Jadi itu makan buah, makan sayur, makan yang bergizi. Tentunya misalnya lauknya tuh protein yang tinggi, misalnya ada tahu, tempe, telur, ayam. Nah, yang gampang misalnya ada di sini telur, pasti ada, gampang masaknya, ya. Jadi sekarang menjadi permasalahannya ini apa sih? Kok masih ada yang kurang gizi? Kok masih ada anak yang stunting? Kok ada anak yang wasting? Kenapa? Karena tadi pola. Kalau dengan anak pola ASI, kalau orang tua pola makan, pola kehidupan, pola perilaku kita. Bagaimana kita ubahkan? Bagaimana sekarang nggak gampang, sudah beli di warung ada kok susu praktis dan gampang. Masak mie tadi kata pun masih keropok bangga, anak ini udah makan mie keropok udah repot lagi, ya. Malahan sekarang kadang-kadang masih anak bubur itu yang instan. Kalau zaman dulu kalau kita tumbuk, ya, dikasih susu tumbuk lewek, itu yang bagus. Bukan yang olahan yang beli, tahu-taunya lah beli promnya, taunya beli ini, tinggalnya 2 air panas, ya. Nah sekarang ditaruh itu pakai pengawet nggak mungkin dia berbulan-bulan. Nah tapi kadang-kadang lata, ya. Atau lata, atau mau pengen kayak ibu sosialita, ya, beli di warung, ibu-ibu muda, ya, tidak mau menyusui, pemalas, ya. Nah kita robah perilaku itu, kita robah jadi yang rajin sekarang, ya. Jangan juga anak itu ketika dia umur sudah 1 tahun, dia sudah mulai kita kenalkan makanan dewasa, walaupun dipisah, misalnya stop, tidak mungkin, dan itu kan banyak sahangnya, dia dikenal ke cak mana, Bu, anak aku, kalau lagi penyuluhan cak ini sering, anak aku nih udah galak makan sayur, Bu, udah galak makan ini, karena tidak pernah dikenalkan oleh ibunya dari kecil. Dikenalnya apa? Mie goreng, ya, dikenalnya apa? Mie telur, sayur tidak pernah, apa sih rasa sayur. Nah tapi kalau dari awal ibu sudah mengenalkan, dia sudah makan, misalnya kita cak pindang, nggak apa-apa, dia udah ngambil cabai ikannya, jadi terasa, oh ini ada rasa.
Raso pindang tuh cari, raso ini cari ini, misalnya. Tapi kalau dikenalkannya kerupuk dan mie, ya itu aja dia melekat di otaknya. Ayam, tuanya nak praktis digoreng, tidak disop, ya? Praktis diungkepin goreng, masih lemak kalau diungkep. Kadang antum cuma direbus dikit garam, dikit ada raso yang penting. Dia tidak mengenal aneka rasa, sehingga dia tidak menginginkan, tidak suka dengan yang namanya sayur dan lauk-lauk yang lain. Karena monoton dari kecil dia hanya mengenal itu saja. Jadi di sini harapan kami, ibu-ibu yang hari ini sudah tahu, janganlah, misalnya taruhlah Bu, menanak misalkan cocok, mantunya diingatkan Bu. Jadi 1 tahun itu sudah dikenalkan makanan orang dewasa, lah diajar ke dikit-dikit. Kalau dia misalnya pacak makan berangguran, tidak apa-apa, bersih ke tapi Bu tempat dia makan Bu. Ya, janganlah kalau di kotor galau, memang anak-anak makan seperti itu, asal bersih, dibersihkan kan pastilah di rumah kan. Itu kan pasti dipel di tempat anak duduk, tempat anak nyantai nonton. Jadi tidak kadang-kadang ibunya dari kecil emang anak itu lagi taruhin HP. Penting aku naknya beres nyapu, aku selesai masak. Kagetlah besar dikit dia nak HP, nak marah. Ya, benar tak? Benar, aku tuh ngomongnya nyata. Ya? Dari dia kecil, dia tidur baru baca dia duduk ke TV. Semalam kan ada rumahnya. Atau dia senangnya kalau didengar main ke HP shopping. Tidur. Aku lah beres jam 8 jam 9 rumah lah sudah nyapu ngepel, masak lah beres lah selesai kalau. Kaget anak itu ketika umur 1 tahun nak main HP punya marah. Gak ngerti lagi kau main HP. Emang dikenalin dari kecil. Ya, kayak itu juga makan. Kalau dikenalin sayur tadi dia mau. Mak minta sayur bening, bening kartu, bening bayam. Kalau untuk kita dulu rajin, ya. Ketika anak sudah makanan umur 6 bulan sudah makanan pendamping ASI, dibuat nasi tim itu dimasukinnya yang sayur yang aku. Kalau ibu sekarang beli nasi sayur yang bungkusan saset di warung, dia ada Romina, Cerelac, segala macam merek itu ya. Nah, tim umur 6 bulan jadi barang bisa loh ibu buat dewek, gampang loh sekarang. Walaupun misalnya nak ngerti itu susah, misalnya masak bubur, nasi biasa masuk blender, masuk ke nasi ayam, kuah sedikit cet, ya. Bisa. Tapi sekarang pola kita ini sudah pola hidup, pola kita ini sudah mulai bergeser. Ya, sudah mulai berubah, bergeser, tidak seperti orang tua kita dulu. Kalau mak kita dulu masih ya, kalau aku dulu masih aku merasakan yang makan kerak ya. Kalau sudah masak pakai apa namanya itu? Ketel atau periuk ya. Direndam banyu sama ibu aku ya. Kakek ngangap kita disuapin ya. Nah, Kasih garam dikit. iya kasih garam dikit, pakai ikan asin Mbak ya. Tapi kamu jangan salah. Dalam ketel itu bagian bawah kan semuanya pati-pati. Vitamin dari nasi itu kan di situ. Iya. Kita nasi. Kita itu kita makan. Kalau sekarang semuanya serba instan. Ya, praktis dan sama ini saya beli mana Bu direbus dimakan sama sambal lemak ikan. Ini nak praktis beli ayam sama kehidupan mulai 0 usia anak sampai 20 tahun, masa umurnya bisa dimundur-mundur? Nggak bisa kan Bu? Nah, jadi dari awal sejak dini, sejak dalam kandungan, sejak konsepsi sampai dengan umur 2 tahun gizinya harus benar-benar diperhatikan. Biarlah Bu, nggak usah beli yang lain-lain, yang penting gizinya ya. Tapi nggak bisa dirubah. Nggak modal lagi, nggak pacak lagi mundur lagi umurnya. Ya? Nah itu. Jadi di sini 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan, ya, hingga seorang anak berusia 2 tahun. Nah, yang saya katakan periode emas, ya, golden period ini. Mengapa harus diperhatikan gizinya? Karena pada saat itu sudah pembentukan otak. Tetapi kalau otaknya cuma digoreng beda acak, apa model baik tidak bisa. Ibu pengen anaknya pintar. Waktu ngandungin dia, ibu jajannya model terus. Kasih sayurnya, kasih lauknya, udah kasih yang lain-lain gizinya udah baik. Kalau nian, belajar berapa kali, kasih tidak pacak. Ya memang gizinya kurang. Kalau dia bisa protes, yang salah mama, yang salah ibu, yang salah bunda. Saat aku dalam kandungan, aku dikasih apa? Nah, ya. Sampai menol tuh itu. Apa? Pakai. Terus ke sebelah. Mora 2, ya? Sebelah Mora 2. Ramli makan di situ, pedas-pedas banyak, ya. Nah, senang makan-makannya kayak gitu, Bre. Jadi tidak bisa diulang lagi karena merupakan periode emas, periode yang sangat pembentukan otak kita, sel-sel otak. Jadi kalau misalnya sudah dikasih pada saat 0 sampai 2 tahun itu anaknya sudah gizinya cukup, insya Allah janji kedepannya baik, pintar, ya. Jangan bangga anaknya. Anak aku gemuk nian, gemuk baik kok. Penyakit lain pula, obesitas. Banyak penyakit degeneratif anak-anak kecil pun sudah ada yang kena kencing manis. Ya, apalagi tolong diperhatikan. Kita sayang dengan anak boleh, tapi jangan suruh jajan-jajan ke warung tuh mahal ya. Apa teh gelas, ale-ale, panter-panter. Aku kalau dulu anak aku tidak boleh. Tapi mulai 2 tahun, 3 tahun, pokoknya sampai 5 tahun lah tidak boleh. Mending ibu yang beli ke yang
sesuai ya. Sekarang gampang ada Indomaret kan, yang jualan cak itu kan dekat. Beli Pak yang kita memang misalnya yang bagus. Karena kagetnya, kalau dia sering minum cak itu Bu, dia kena kencing manis ada, gagal ginjal ada, ginjal lucu masih kecil. Karena aku kalau jiwa gagal ginjal, HD itu lah sering. Apalagi waktu di Palembang, aku kan antar rumahku di Palembang, anak kecil 7 tahun. Sudah HD, sudah cuci darah. Anu ngapo, oleh mak itu saya kasih duit jajan. Mamanya nak pergi, ke KWT apa PKK. Jangan pacak ngomong baik ya. Pacak penyuluhan baik ibu-ibu ini. Ini kita begini. Tapi anaknya oleh maknya pagi-pagi sih kan percaya kemarin ya dah senam rame kemarin ini nak kalau kita jalan warung ya alhamdulillah kalau donat bagus Bu yang jangan makan jajanan ciki-cikian itu karena ketika anak sedang masa makannya dia lah makan ciki kayak dia jam makan dia malas makan ibunya ngapa lah kalau tidak galak dia makan aku lah banyak masak tapi tadi sebelum jam makan dia lah makan ciki jajan-jajan makanan yang lain yang apa agar-agar segala macam pada saat jam makan dia tidak makan yang mak tadi misalnya payah lah diperhatikan gizinya lah masak stok segala macam dia tidak mau lagi makan karena dia saatnya bermain atau saatnya dia jam tidur jadi harus diatur ya diingatkan anaknya jangan pula disetrengnya nih nah kalau tidak boleh aku waktu anakku masih balita ada dinding yang kalau anak-anak itu kan suka coret-coret ya ibunya jangan ada boleh nulis di situ tapi di dinding itu ya deh ya dinding yang lain jangan ya aku udah kotor gitu kan baru cek biarlah rusak dinding siko Bu ini kalau tidak boleh lu jadi imajinasi udah jalan pikiran udah boleh tapi aku udah boleh tapi dia boleh sih ayah dan bunda nama siapa itu ini ayah ini bunda ini adik nama itu kan sudah mulai ya anak balita kan jadi tidak apa-apa tapi kalau dia mulai dari sekarang tidak ada lagi masa itu kan itu tadi tidak terulang lagi baru kita bagusin ya baik kartu kis ini kan bisa open member kalau nggak salah dibuat di dinas kesehatan itu dilaporkan dengan surat keterangan tidak mampu yang kita tidak mampu